Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu, gimana kabarnya? Masih sehat dan semangat kan? Oke, hari ini kita masuk tema baru. Nah, tema kita yaitu komunikasi. Nah, subtemanya itu komunikasi alami. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan bagaimana terjadinya komunikasi. Nah, sebelum itu ibu jelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi ini yaitu kegiatan menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain. Nah, ini adalah kata dari komunikasi ya. Ini huruf K, ini huruf O, ini E, ini U, ini N, ini I, ini K, ini A, ini S, ini I. Adapun syarat komunikasi yaitu ada mulut, lidah, dan ada telinga, dan kemudian ada udara. Nah, kalau tidak ada di antara di sini, maka tidak terjadi namanya komunikasi. Nah, misalnya contohnya telinga. Nah, ibu sudah berbicara di depan, ada orang atau anak ibu tidak mendengarkan atau telinganya tidak berfungsi, maka yang ibu berbicarakan tadi tidak sampai kepada dia. Oke, hari ini kegiatan kita bermain komunikata. Nah, permainannya berbisi-bisi dengan kata. Nah, contohnya anak ibu bermain sama keluarga, sama teman juga boleh. Nah, ini katanya yang ibu kasih yaitu kodoma, lompat di atas atap. Nah, anak ibu bisikan sama temannya kata ini tadi, kodo melompat di atas atap. Nah, setelah dibisikkan sama teman-temannya atau sama keluarganya sampai akhir, nah yang di akhir akan mengulangi lagi katanya yang di awal tadi. Apakah benar komunikasinya yang disampaikan atau salah? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Saat Nabi Musa diangkat sebagai Nabi Allah, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Harun diizinkan untuk mendampinginya. Dan Harun pun diangkat sebagai Nabi. Ia berjuang bersama Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Ketika tiba di kaki Gunung Sinai, Nabi Musa menunjuk Nabi Harun sebagai pemimpin sekaligus pengawas bagi kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa sendiri akan pergi ke puncak Gunung Sinai untuk menerima kitab dari Allah. Semenjak kepergian Nabi Musa, kaum Bani Israel menjadi cemas. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Samiri. Ia sengaja mempengaruhi beberapa orang yang berhati lemah untuk mengikuti ajarannya. Samiri mengusulkan untuk membuat patung sapi sebagai sesembahan. Di kemudian hari, Samiri membuat patung-patung berhala. Ia melebur beberapa emas dan mencetaknya menjadi patung sapi. Kepandaian Samiri dalam membuat patung menjadikan patung sapi buatannya seolah-olah bisa bersuara. Setelah patung sapi itu selesai dibuat, Samiri membawanya ke perkemahan. Ia telah membuat beberapa trik agar patung sapi itu bisa bersuara. Dan benar saja, saat angin berhembus menerpa patung itu, suara lembuhan sapi benar-benar terdengar sehingga membuat semuanya terkejut. Sebagian besar kaum Bani Israel beralih menyembah patung sapi buatan Samiri. Mengetahui perilaku kaumnya yang menyimpang, Nabi Harun dengan keras mengingatkan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah.
Namun, kaum Bani Israel tidak lagi mematuhi Nabi Harun. Kaum Bani Israel tidak lagi percaya pada Nabi Harun maupun Nabi Musa. Apalagi, Nabi Musa telah pergi lebih lama daripada janjinya. Menurut mereka, Nabi Musa telah meninggalkan mereka semua dan tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, mereka memilih mempercayai Samiri. Betapa luar biasa marahnya Nabi Musa saat mengetahui bahwa kaumnya telah berpaling pada kesesatan. Padahal ia hanya pergi selama 40 hari saja. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Harun tentang apa yang terjadi. Nabi Musa menjatuhkan hukuman kepada Samiri. Pada hari berikutnya, Samiri diusir dari kaum Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Harun kembali menyerukan agar kaum Bani Israel segera bertaubat kepada Allah. Patung sapi buatan Samiri akhirnya dibakar. Patung itu dibakar dengan api yang sangat besar hingga hangus dan menjadi abu. Setelah itu, kaum Bani Israel terbagi menjadi dua, yaitu kaum yang murtad dan kaum yang mengikuti Nabi Musa serta Nabi Harun. Sumber dalam Al-Quran Surat Toha ayat 25 hingga 34 yang berbunyi, berkata Musa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau dan banyak mengingat Engkau."